Ya, Surah. Geser, Surah. Kamu sana, ke sana. Udah sana. Dua pegawai hilang ketika pergi ke bunker ini. Kasus mereka menjadi sebuah urban legend yang bercerita bahwa jiwa mereka masih terperangkap di sana, meminta tolong agar dibebaskan. Dan sekarang, gadis berumur 22 tahun bernama Sophie sedang bermain sebuah game di mana roh-roh yang dia curiga mungkin adalah roh para pegawai itu terperangkap di dalam sana, meminta pertolongan. Atau setidaknya seperti itu. Guys, ini adalah video lanjutan bahas The Walton Files Chapter 3 Part 2. Udah kayak film Harry Potter aja ya. Udah dibelah, terus dibelah lagi. Tapi sekarang kita akan lanjut lihat perjalanan Sophie memainkan game terkutuk ini. Yang kalau kita lihat dari video sebelumnya, saya duga hal-hal aneh yang muncul di game ini bukan hanya sekedar karena gamenya corrupted. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena hal seperti ini. Mari kita lanjut perjalanannya. But that was very confusing and scary, but it felt like I was being told a story or a certain event. I mean, clearly I was, but, yeah. Thing is, the pills have been making me forget a lot of stuff from my teenage years and my childhood, and, like, I started taking them for a reason, but I really don't want to think about it. Lordam Alert. Wow, oke, jadi kita dari sini tahu bahwa Sophie mengkonsumsi sebuah pil. Dan efek samping pil itu adalah dia jadi lupa dengan masa lalunya sampai dengan masa remajanya. Kita juga belum tahu kenapa si Sophie mengkonsumsi pil ini. Dan Sophie sendiri juga lupa dan bahkan seperti tidak mau mengingatnya. Jadi apakah ini berkaitan dengan alasan kenapa Sophie terdorong untuk memainkan game ini? Walaupun kita lihat banyak sekali hal-hal seram, banyak sekali hal-hal di luar nalar yang terjadi. Apakah ini semua ada kaitannya dengan masa lalu Sophie? Hanya ada satu cara untuk mengetahui ini. Kita harus terus tonton dia memainkan game tersebut. Sophie lanjut memainkan gamenya dan ia kemudian menemukan seperti Easter egg yang berupa kumpulan surat. Mayoritas disensor, tapi saya akan bacakan yang tidak. 30 Oktober 1964. Felix bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia minum lebih banyak dari biasanya. Aku sangat khawatir padanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia pulang jam 4 pagi, dia menangis, dia tampak sangat tidak stabil dan stres. Aku tidak tahu harus berbuat apa. 23 Agustus 1965. Aku tahu aku tidak banyak berbicara di sini seperti dulu. Bulan ini sangat gila. Aku pindah ke rumah Felix minggu lalu. Dia sangat senang. Kemarin, Jack dan Rose dikaruniai anak ketiga. Seorang bayi perempuan. Namanya Molly. Molly Walton. Jack dan Felix telah menawarkan ide restoran kepada sebuah perusahaan yang tertarik dengan proyek tersebut. Nama perusahaannya adalah Cyberfun Tech. 26 Desember 1970. Natalnya menyenangkan. Mereka membuat boneka seekor kelinci abu-abu untuk Ed dan Molly. Molly menamainya Rocket. Felix minum banyak kemarin. Ini sudah menjadi masalah sejak lama. Dia orang baik, tetapi dia tidak ingin mengatasi masalah ini. Keadaannya semakin memburuk, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia merasa bersalah tetapi tidak berusaha untuk berubah. 3 Januari 1973. Keadaannya semakin buruk. Dia begitu larut dalam proyek mereka sehingga dia tidak menyadari betapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Betapa besar kerusakan yang dia timbulkan padaku. Dia terus pergi ke berbagai tempat hanya untuk minum. Terkadang dia bahkan tinggal di gudang hanya untuk minum. Dia tidak mendengarkan. Dia tidak pernah mendengarkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. 2 Mei 1974 kepada Felix. Saat kamu membaca ini, seharusnya aku sudah tidak di rumah. Aku tahu kamu bingung, aku juga bingung. Apa yang kau katakan padaku minggu lalu sangat menyakitiku. Tetapi itu membuka mataku. Semoga ini juga membuka matamu.
Hubungan kita tidak sehat dan memang tidak pernah sehat. Saya akan meninggalkan Brighton pagi ini. Saat aku menulis ini, kau berada di gudang bersama Jack dan yang lainnya. Saat kau membaca ini, aku sudah berada di Hurricane. Aku tahu kau sibuk hari ini melakukan sesuatu untuk Jack. Sesuatu yang berhubungan dengan pesta sekolah, aku tidak ingat. Tapi silakan pergi ke sana ketika kau punya waktu. Sedangkan aku akan mencoba membangun hidupku sendiri selama aku masih bisa. Kamu juga harus melakukan itu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Selamat tinggal, Linda. Dan di sebelah kita melihat ada teks, aku minta maaf, Linda. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Ini setelah aku sedikit-dikit adalah surat dari Linda. Linda Thompson. Istri atau setidaknya sekarang mantan istri dari Felix, salah satu co-founder dari Bounce Burger. Di sini kita juga tahu bahwa Felix memiliki masalah dengan alkohol. Dia terus meminum dan meminum sampai dia merusak dirinya dan merusak orang-orang di sekitarnya. Felix juga sadar dengan bahayanya, tapi dia tidak memberanikan diri atau tidak mengusahakan diri untuk memperbaiki semua itu. Tapi yang anehnya lagi, kenapa hal-hal seperti ini, surat-surat ini ada di dalam sebuah game arcade ya? Bon, what a wonderful surprise. I'm supposing you're here to help me set up Lily's birthday party, right? Wonderful. You see, I need someone to help me set up the games for the party. Say, why don't you help me set up the games? What do you think? Fantastic. Well, what are we waiting for? Let's get started. It'll be lots of fun. What? Again, I feel like this could be related to a person trying to tell the player something, maybe even a ghost, because this game really makes it seem like the people shown on screen died. Ya, Sophie pun mau main minigame yang baru dan di sini dia mulai curiga, dia mulai sadar. Kenapa baru sekarang ya? Ada yang tidak benar. Kayaknya game ini beneran ada sesuatu di dalamnya. Sophie jalan-jalan di dalam game sampai di satu ruangan dia kena jump scare. Ladies and gentlemen, boys and girls. Dan Sophie kemudian memainkan sebuah minigame mengingat gambar. Seperti biasa, semua berjalan dengan lancar sampai layarnya mulai kedap-kedip dan kita melihat wajah ini. Gak sangka ya, ada jump scare di minigame seperti itu. Minigame selanjutnya adalah mencari bedanya antara dua gambar dan iya, kalian sudah tahulah apa yang akan terjadi. No, that's not the difference. Try again, would you? You spotted a difference. Great job. You... No, that's not the difference. That's not the difference. Congratulations! You completed my game. Now, time for the prizes. Missing 0714, missing 0714, missing 0714, missing 0714, missing 07.
kita kemudian melihat sebuah wajah dan audio yang terus mengatakan missing 07-14-74. Hilang tanggal 14 Juli 1974. Hah? Hilang 14 Juli 1974? Itu kan di tahun yang sama ketika Jack Walton menghilang. Dan ini kita tahu dari part pertama dari saga ini. Menurut kalian buset. What the f***? Kita baru saja melihat sesuatu. Apakah itu Jack Walton? Atau mungkin korban-korban para animatronic? Atau hal yang lain? Itu kita tidak tahu. Namun apa reaksi Sophie melihat semua ini? Is kind of starting to make more sense to me. I mean, as much sense as something like this can make. These are all faces of people that I think I knew when I was younger. I knew these people, and for some reason my brain just forgot about them, or what happened to them. I doubt they're alive anymore. I mean, maybe they are, but it's unlikely because I would have heard from them by now. And this game really tries to make it seem like these people died. Not in very pleasant ways either. I really don't want to think about it anymore, but Jesus. I genuinely don't know if digging deeper into this is the best decision, but curiosity is killing me right now. Kita harus sedikit tepuk tangan kepada Sophie. Karena setelah melihat hal seperti itu, dia bukannya takut atau merinding, tapi bisa berpikir dan merakit sebuah petunjuk. Kemudian membuat sebuah kesimpulan. Dan menurut Sophie, semua wajah yang dia lihat barusan itu adalah wajah yang dia seperti kenali waktu dia masih kecil. Lah, bukannya ingatannya hilang ya? Atau mungkin game ini membuat ingatannya mulai kembali? Tapi seperti yang kita tahu di awal tadi, Sophie seperti ingin melupakan masa lalunya, masa kecilnya. Apakah ini sebuah defense mekanisme untuk melindungi mentalnya? Bahkan di sini Sophie bakal menyadari atau mulai berkomentar bahwa melanjuti membongkar misteri game ini mungkin bahaya karena dia takut terjadi sesuatu. Tapi bagaikan bule di film horor, walaupun sudah tahu bahayanya, Sophie masih melanjuti memainkan game ini untuk membongkar misterinya. Dia kemudian masuk ke area selanjutnya dan area ini rasanya seperti agak beda dengan area-area sebelumnya. Oh heavens, this place is so beautiful. Hi, Fawn. Didn't expect to see you here. What are you doing here? Oh, I just really wanted to check on you and see if everything is all right. Aw, that's so sweet from you. However, I already finished my tasks, but you can stick around if you want. How about we play a game? That sounds fun. What would you like to play? What about hide and seek? Oh, I love that game. I'll hide. Great, this is gonna be fun. Sekarang para tokoh di dalam game arcade ini tidak menggunakan art style kartun lagi. Sekarang mereka tampangnya seperti tampang mereka di dunia nyata. Dan sekarang minigamenya Sophie harus bermain petak umpet. Kedengaran seperti ide yang buruk. I need to find a sheep.
Sophie berhasil menemukan yang lagi ngumpet, dan sekarang waktunya dia yang ngumpet. Am I still beautiful to you, Sophie? I know you. Found you. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Wow. Mulai dari mana ya? Pokoknya ketika Sha, animatronik domba itu menemukan Sophie yang sedang sembunyi, dia memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Rosemary Walton, salah satu korban dari animatronic Bond. Dan Sophie mengatakan dia mengenalnya. Dan maksudku Sophie Walton, Rosemary Walton, sudah jelas pasti ada koneksi. Nama satu keluarga. Tapi pertanyaannya, apa mereka saudara? Atau mungkin ibu dan anak? And come all, welcome to my magic fountain of memories. Step right up and enter your most repressed experiences and get ready to be amazed by my magic. Let's take a small trip down memory lane, shall we? Tell me, what is it you would like to remember? Here goes nothing. Holy shit. That's my old house. I Hello, think. Bon. I'm so glad you're here to help me clean the car maze. All that's left to do is just... Hello? Felix. Jack, what is it? Listen, I was wondering if you could do me and Rose a small favor tonight. I don't know, Jack. Today's been it's about Ed and Molly. They have a school event tonight, a school party, and they have no one to pick them up. I need to stay at the workshop to finish the paperwork, and Rose is taking Sophie to the dentist. We were wondering if you could pick them up for the event and take them home later. Tonight? Yeah, if it's possible, of course. Sure, I can do that. Really? Yeah, sure. Oh, thanks a lot, man. You're lifesaver, Felix. It's nothing. Alright, so I'll pick them up at 5 and get them home at 9. Rose should be home by then. If she's not, you call me. Got it? Got it. I remember this conversation. Sophie kemudian bertemu dengan sosok misterius, di mana ia bertanya, "Siapa dirimu?" Tapi sosok itu diam saja, atau tidak menjawab.
Dan kemudian kita melihat seperti sebuah percakapan antara Felix dan Jack Walton, kedua founder Bob's Burger. Dan entah kenapa Sophie seperti mengingat percakapan ini. Be wary, for this memory seems to be buried deep within your mind. You must find them, Sophie. Oh my god, I gotta take a deep breath. That was this. This just got so much deeper than I thought, and now I think I know what's happening. I recognize these faces, all of them. I know all of them. Ed and Molly. How much is left till we get home? Not much. Just kind of lost, I think. Uncle Felix, were you drinking? M-Y-Q. Our teacher says drinking is not No. I'm just feeling dizzy. It's not that big of a deal. All right. Number Dave 531. Flowers 522-4343. I got a zap coming up. Rolling. Go. I want to go home. Molly, we're almost there. Don't you think you're driving too fast? Listen, I'm just trying to get you to home quickly. All right.
Look, I'm sorry. I'm not feeling too good right now. I really I just want to lay in the bed and go to sleep. It's alright. We get that today wasn't the best for you. We understand. Everything is gonna be okay. Thanks, Molly. They didn't go home that night. He buried them here. He was too scared. But they found a way out eventually. Jadi begitu, Jack meminta tolong kepada Felix untuk menjemput kedua anaknya, Ed dan Molly. Tak lama kita baru saja tahu bahwa Felix itu mempunyai masalah dengan alkohol. Masalah yang cukup berat malah, sampai istrinya, mantan istrinya, meninggalkannya. Jadi ya, aku rasa meminta tolong seseorang yang mempunyai masalah meminum untuk menjemput anak kamu dan menyetir bukanlah ide yang bagus, Jack. Dan ya, kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Terjadi sebuah kecelakaan dan anak Jack Walton, Ed dan Molly, tidak selamat. Di sini, Felix pun menjadi panik. Dia melihat apa yang telah terjadi dan dia melakukan hal yang bodoh. Dia tidak terima dengan konsekuensi yang akan terjadi. Jadi dia memutuskan untuk mengubur kedua anak tersebut. Menyembunyikan Ed dan Molly. You have 25 new messages. Felix, pick up the phone. Now, I need you to pick up the phone. It's been 3 hours since I told you to get Ed and Molly home. What happened to my children? If anything happened, Felix, you must tell me. You haven't told me in 3 hours. I need to know what's going on. I'm trying to call you all night. What the hell is wrong with you? I've been trying to contact you all night. I've been calling everyone for you. But what the hell is wrong with you? 3 hours you didn't call. I asked you to do one simple favor for me. I need to know, where are they? Where did you... But that's not all, is it? There's still something you forgot to remember. They've been waiting for you.
Dan dengan begitu, tape ini selesai. Dan kita juga sempat mendengar Jack menelepon Felix, bertanya di mana anak dia. Kita juga melihat Felix seperti dihantui oleh roh Ed dan Molly. Dan kembali ke Sophie, kita melihat seperti ada satu entitas yang seperti membimbingnya untuk memecahkan misteri di balik game ini, atau mungkin di balik masa lalunya. Kemudian kita melihat seperti yang aku anggap adalah wajah Ed dan Molly yang telah nempel ke animatronic masing-masing. Dan kemudian kita melihat Bond seperti konslet atau marah. Oke, jadi aku bingung nih, apakah ternyata Bond, animatronic Bond ini dirasuki oleh jiwa Ed dan Molly, dan karena itu mereka menyerang para pegawai Bond's Burger. Dan karena jiwa mereka yang belum tenang, mereka menyerang para pegawai Bond's Burger untuk mungkin balas dendam, atau mungkin ini adalah hal yang lain, nggak berkaitan dengan itu. Kita sudah menemukan beberapa jawaban, tapi seperti biasa masih banyak pertanyaan yang muncul. Coba, bagaimana menurut kalian? Apa teori kalian sejauh ini? Karena perjalanan The Walton Files masih cukup panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.